Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan siap menghadapi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah materi gugatan disiapkan. Di antaranya adalah soal legalitas penyidik KPK. Kewenangan KPK terkait pengangkatan dan pemberhentian penyidik dilindungi dalam Undang-Undang Pasal 43 dan 45 tahun 2002. Namun kuasa hukum Budi Gunawan menilai legalitas penyidik KPK lemah. KPK memang berhak mengangkat penyidik, tapi bukan KPK-nya gitu loh. Harus ada program-program, harus ada tahapan-tahapan seseorang menjadi penyidik. Salah satunya itu adalah polisi dan jaksa. Selama ini KPK menggunakan penyidik yang diperbantukan dari kepolisian dan kejaksaan serta penyidik pegawai negeri sipil. Tak hanya itu, tim kuasa hukum akan menghadirkan sejumlah saksi ahli dan saksi fakta yang merupakan penyidik dan mantan penyidik KPK. Ratusan saksi juga akan dikerahkan untuk mengungkap tindakan KPK yang dinilai bertentangan dengan hukum. Nanti dalam pemeriksaan saksi, setelah saksi ahli, kita akan mengeluarkan saksi fakta. Saksi fakta itu adalah penyidik-penyidik KPK atau mantan. Mereka itu akan mengungkap bagaimana permainan-permainan untuk menentukan perkara. Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan tetap bersikukuh status tersangka kliennya tidak sah. Sidang pra-peradilan ini akan menguji keabsahan status tersangka Komjen Budi Gunawan. Sebelumnya 13 Januari lalu KPK menetapkan calon Kapolri Tunggal Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Penetapan ini berdasarkan laporan masyarakat dan PPATK soal transaksi mencurigakan saat Budi menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri pada 2003-2006. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, seperti yang kita ketahui tadi kita sudah membahas mengenai sidang yang akan dilakukan pada hari ini dan kemudian nanti keputusan akan diterima pada 7 hari mendatang. Betul sekali. Dan sudah bersama dengan kita kuasa hukum dari Budi Gunawan, yaitu Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi Pak Arianto. Pagi. Dan juga Mas Miko Susanto Ginting. Ini adalah seorang peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Selamat pagi Mas Miko. Selamat pagi. Mungkin kita pertama akan memulai dari Pak Arianto begitu. Apa yang sudah disiapkan nih sampai sejauh ini? Karena kita sebelumnya kan memang mengetahui sudah ada beberapa butir yang pernah dikemukakan waktu itu sama Bang Rasman di sini. Tapi kalau dari Pak Arianto seperti apa? Ya baik, terima kasih ya. Kalau baca panjang ya gugatannya. Tapi intinya adalah kita pertama kali kemarin menyiapkan gugatan. Dan kenapa kita mengajukan gugatan? Karena kita menilai bahwa prosedur yang ditetapkan penyidikan yang dilakukan oleh KPK itu menurut kami tidak sah. Banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalan yang itu. Kami bekas penyidik ya. Jadi tahulah prosedur daripada penyidikan itu. Penyidikan yang dilakukan oleh KPK pasti tidak akan menyimpang daripada KUHP walaupun KPK ada perlakuan khusus gitu ya. Kalau kita mau menentukan sebagai tersangka itu ya, itu paling tidak kita harus mempunyai data-data awal. Gitu ya. Data awal itu bisa dokumen, bisa keterangan informasi dan sebagainya itu. Dan lazimnya kalau kita ingin menentukan tersangka itu, kita periksa saksi dulu. Misalkan kita dapat dokumen ya, dokumen misalkan taruhlah dari PPATK, kita cek dulu ke bank, benar nggak ini memang kayak gini cocok, butuh pemeriksaan dengan saksi dari bank. Kemudian rekening itu pada siapa? Butuh pemeriksaan pada yang dituju. Seperti yang sekarang dipanggil-panggil ini kan. Itu mestinya didahului dengan itu dulu. Itu clear, barulah tentangkan, oh ya pasti ini tersangka, jadikanlah tersangka. Tapi KPK selama ini kan memang dalam penetapan status tersangka itu pastinya sudah memegang 2 alat bukti dan mereka ya, tidak ada. Dia bisa ngomong gitu. Tapi karena kita menganggap bahwa itu alat buktinya tidak sah, makanya kita gugat. Gitu Jadi nanti terserah nanti hakim yang menilai apakah ini sesuai dengan prosedur apa tidak. Gitu. Maka kami, ya ini jalan hukum yang kami tempuh ya. Tujuan kami sebenarnya bukan ingin membebaskan Pak Budi Gunawan dari tugas korupsi, enggak. Tapi tujuan kami adalah supaya hukum itu ditegakkan dengan cara yang benar. Dan kami adalah mengkoreksi daripada tindakan KPK, komisioner ya, bukan KPK ya, ini pejabatnya ini yang saya sasar. Pejabatnya menurut kami salah prosedur. Dan itu harus dikoreksi melalui hukum yang berlaku. Berarti alat buktinya sudah diketahui oleh tim. Dan alat buktinya apa saja yang tidak sah itu sudah... Kami tidak tahu. Kami tidak Terus pernah bagaimana mengetahui kalau itu tidak sah? Ya karena dari laporan tanggal berapa, kemudian langsung jadi tersangka hanya dalam waktu proses sedikit sekali ya. Kemudian yang kedua, kasusnya sayangnya yang dituduhkan itu sebagai tersangka adalah kasus 2004-2006. Di mana kasus itu dulu pernah oleh PPATK serahkan kepada
Polri untuk dilakukan penelitian. Polri bilang itu clear, kemudian diserahkan pada KPK atau PPATK. Mestinya kalau menurut hukum yang berlaku, kalau dalam kasus kayak gitu, KPK bisa dulu ambil alih dengan supervisi. Ada prosedurnya jelas itu, Pak. Tapi ini kan tidak, langsung ambil alih gitu saja, dan itulah yang kami bilang itu pasti ini salah melanggar aturan yang berlaku. Makanya kami berani mengajukan gugatan ini. Kira-kira begitulah anunya. Tapi kalau dalam pengamatan saya, dan saya juga baru belajar, karena saya awam tentang hukum. Jadi dikatakan kalau dalam KUHP ya Pak ya, untuk sah atau tidaknya ini berupa kalau sudah penangkapan, penahanan, ataupun juga penghentian penyidikan. Ya, tapi kan belum terjadi hal tersebut. Betul. Gitu. Apa jadi boleh ya, adanya gini, pra-peradilan? KUHP dibikin itu adalah reasoningnya adalah KUHP itu untuk pelindungan HAM, supaya penyidik itu tidak seenaknya sendiri. Makanya penyidikan maupun penuntutan dan sebagainya itu dikontrol dengan model pra-peradilan itu. Cuman dulu hukum ketika KUHP diberlakukan baru mengungkap mengenai masalah sahnya penangkapan, sahnya penahanan, sama penghentian penyidikan atau penuntutan. Tapi begitu KUHP diterapkan dulu tahun kurang lebih 85 itu sudah polisi ketika salah nyita, salah geledah, digugat di pra-peradilan oleh pengacara. Kita waktu itu juga dalilnya, Pak itu kan nggak masuk di dalam KUHP. Tapi hakim menerima jamin sekarang itu udah ribuan kasus yang mengabulkan penggeledahan maupun penyitaan yang dilakukan oleh polisi. Itu Pak. Sekarang yang terjadi, jadi menurut saya itu kalau tidak ada berarti tidak ada, enggak. Hukum itu, hakim dalam memutus, itu tidak hanya melihat dalam hukum yang tertulis. Karena hukum tertulis selalu tertinggal daripada masyarakat. Baik, ini kita bisa lihat nih di belakang bersama-sama. Dan itu pandangan dari Pak Arianto. Kalau menurut Mas Miko seperti apa nih? Kalau misalnya kita bisa melihat pasal 77 KUHP yang ada di belakang ini. Ya jelas bahwa gini, filosofi hukum acara itu kan untuk menjauhkan kesenangan-wenangan ya dari organ negara kepada rakyatnya gitu. Sehingga memang apa yang harus dilakukan negara, sejauh apa negara bertindak, itu ditentukan secara letterly gitu, fix dan rigid. Jadi bukan tidak berarti menutup peluang untuk penafsiran, bukan seperti itu. Tapi kalau teksnya jelas, maka tidak bisa dilakukan penafsiran. Nah tadi kan sudah ditunjukkan bahwa pasal 77 KUHP itu mengatakan objek pra-peradilan itu terbatas gitu ya. Pertama, sah tidaknya penangkapan, kedua sah tidaknya penahanan, kemudian yang ketiga sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, kemudian ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Gitu. Nah, sementara pasal 40 Undang-Undang KPK menyatakan bahwa KPK tidak berwenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. Artinya secara kontradio bahwa perkara ini akan diajukan ke persidangan seperti itu ya. Nah, kemudian saya melihat permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Pak Budi Gunawan misalnya gitu. Nah, pasal 77 itu kemudian dikonstruksikan dengan pasal 95 KUHP yang menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, terpidana berhak mengajukan ganti kerugian karena ditangkap, diadili, dituntut gitu ya, tidak berdasarkan hukum dan dikenakan tindakan lain. Nah, inilah tindakan lain ini yang kemudian coba dilonggarkan oleh kuasa hukum Budi Gunawan sehingga penetapan tersangka juga bisa masuk dalam objek ganti kerugian itu. Nah, persoalannya di dalam permohonan pra-peradilan Budi Gunawan mereka tidak melihat penjelasan. Gitu, penjelasan pasal 95 itu, dan ganti kerugian itu terbatas dan tindakan lain itu ditentukan terbatas gitu ya. Satu, bahwa dia pemasukan rumah, kemudian penggeledahan, penyitaan yang tidak sah, dan penahanan tanpa alasan gitu. Nah, artinya memang ruang untuk menguji penetapan tersangka dalam KUHP itu, KUHP yang berlaku hari ini memang tidak terbuka gitu. Memang ada kasus misalnya yang juga dicantumkan dalam permohonan pra-peradilan Pak Budi Gunawan gitu ya, kasus Chevron dengan tersangka Bahtiyar Abdul Fattah. Tapi kalau kita baca putusan itu, putusan nomor 3 Prapit 2012 itu mengatakan bahwa yang diuji itu sebenarnya bukan penetapan tersangka saja, tapi bukti permulaannya yang diuji. Karena Bahtiyar Abdul Fattah itu dikenakan penahanan. Nah, penahanan kan masuk dalam objek yang pasal 77 itu gitu. Jadi tidak terlepas juga konteks pasal 77-nya gitu. Nah, untuk itu pun hakim pada saat itu Sukoharsono dijatuhi sanksi disiplin, demosi gitu ya oleh Mahkamah Agung. Ini kan cermin juga dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa objek itu sudah jelas, tegas dan hakim tidak dibuka ruang penafsiran atau penemuan hukum lagi. Berarti sepenangkapan saya dokumennya harus diketahui dalam penetapan tersangkanya begitu? Ya, dan gini, tidak hanya soal dokumen sebenarnya, tapi undang-undang secara tegas dan jelas mengatakan itu. Gitu. Jadi tidak terbuka ruang untuk kita
mengatakan bahwa wah, penetapan tersangka juga sudah diterima ribuan kali dan kemudian dikabulkan gitu. Nah ini kan praktik-praktik seperti inilah yang kemudian harusnya kita perbenahi juga gitu. Berarti ya. Mas Miko bagaimana caranya untuk mengajukan pra peradilan ini yang mana tadi Pak Arianto mengatakan belum mengetahui bukti penetapan dari dua yang dipegang oleh KPK itu. Betul. Nah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP itu tidak mewajibkan ya penyidik untuk mengajukan atau mempertunjukkan alat bukti kepada tersangka gitu. Tapi memang dianjurkan untuk menghindari unfair prejudice gitu ya, persangkaan yang tidak wajar. Nah, bagaimana kemudian KPK bisa mempertunjukkan alat bukti kalau Pak Budi Gunawan juga dipanggil kemarin juga tidak hadir kan? Betul. Forum apa yang kemudian membuat KPK bisa menunjukkan barang bukti itu atau alat bukti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada perbedaan ya. Penetapan tersangka itu ditetapkan gitu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Gitu. Dia ada gradasi bukti. Jadi kalau tersangka dia bukti permulaan yang cukup, kemudian penahanan bukti yang cukup gitu. Nah, bedanya adalah bukti yang cukup itu tidak selalu menuju pada definisi alat bukti dalam KUHP. Ada saksi, kalau di KUHP ada saksi, ada surat dan sebagainya itu. Jadi bisa juga misalnya circumstantial evidence gitu ya. Apa bukti-bukti fakta, kemudian dokumen dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian harusnya saya juga mendorong sebenarnya KPK untuk memperlihatkan bukti itu. Kira-kira Pak Budi Gunawan Anda ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya gitu. Nah, tapi di mana forumnya kalau Pak Budi Gunawan juga tidak hadir dalam pemeriksaan itu gitu. Baik, mungkin ke Pak Arianto. Pak Arianto tadi sempat mengatakan bahwa tadi bukan KPK-nya tapi lebih ke komisionernya atau bahkan banyak penyidik-penyidik KPK nih yang dianggap itu dipertanyakan legalitasnya. Sedangkan kalau kita lihat juga sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang ditangani dengan baik oleh KPK. Tanggapan Anda? Ya memang ya, KPK itu tujuannya dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia. Di dalam undang-undang jelas itu. Tugasnya untuk memberantas korupsi di Indonesia itu adalah nomor 1. Tugas pokoknya adalah dia bisa mengkoordinasikan instansi yang lain. Nomor 1 itu ya. Sehingga dia tidak boleh menimbulkan konflik. Tapi yang dikerjakan selama ini kan konflik yang terjadi. Yang 2, supervisi. Apa yang dikerjakan supervisi dia? Tidak dikerjakan. Tempo hari mestinya kasus Budi Gunawan itu diambil alih dengan supervisi ini. Gitu. Yang ketiga, menjadikan itu sebagai partner. Coba baca di undang-undang jelas kok. Menjadi partner sebagai trigger dan sebagainya itu. Tapi KPK kan sekarang bekerja sendiri, kemudian main tangkap sendiri tokoh-tokoh yang terkenal supaya dianggap hebat dia. Nah itu model-model yang kayak gini ini malah kemarin ada pengamat yang mengatakan dia pakai akrobat hukum, seakan-akan hukum, sehingga seperti sekarang menentukan tersangka, jepret, itu udah anggap hukum gitu. Rakyat kan terbuai dengan seperti itu. Nah kalau saya ingin sekarang, kalau mau save KPK, save KPK dari komisioner yang banyak menyimpang ini menurut saya. Save KPK. Ya, itu save KPK. Saya sih ingin KPK itu harus betul-betul save. Tapi kalau komisionernya menyimpang banyak dan kemudian dikoreksi tidak mau, nah itu yang fatal negara ini. Pak Romli ya mengatakan yang membuat undang-undang itu sendiri itu mengatakan Pak, waktu saya bikin undang-undang itu tidak begitu tujuan saya. Tidak boleh kamu menangani gini, tidak boleh kamu gini. Tapi kan mereka, oh enggak, itu penafsiran Bapak, itu penafsiran saya. Ini bahaya kalau gini caranya. Itu loh Pak, itu jadi. Baik, Pak Arianto, save KPK dan juga save Polri begitu ya. Save Polri, kalau saya sih nggak save Polri itu memang harus save Polri kan, Polri instansi yang betul-betul ada. Tapi KPK harus disisipkan kan. Save daripada komisioner yang menyimpang ini gitu. Oke, apapun itu memang harus dikerjakan dengan baik gitu dan ada transparansi di situ gitu. Tapi tadi kita kembali ke alat bukti. Tadi saya penasaran gitu. Alat buktinya memang sampai saat ini belum diketahui oleh tim gitu. Kenapa kemarin ada pemanggilan yang dilakukan pada hari Jumat kepada Pak Budi Gunawan? Kenapa tidak hadir saja Pak supaya itu diketahui alat buktinya? Itu kan menunjukkan bahwa alat buktinya kurang. Saksi-saksi dipanggil, bagaimana tidak datang. Pak? Kalau misalnya belum hadir, gimana taunya? Ya kenapa nggak dipanggil duluan sebelum ditetapkan tersangka? Saya sekarang balik sekarang. Sekarang tersangka sudah ditetapkan, baru saksinya dipanggil. Saksinya tidak mau karena merasa bahwa itu penetapannya tidak benar. Kan boleh saja berpendapat seperti itu. Tapi bukankah kita kalau dapat panggilan negara kita wajib untuk menghadirinya? Gini Pak, kewajiban ya. Dipanggil harus datang. Kalau nggak dipanggil jemput saja. Cuman kita tanya penetapan tersangka itu benar apa enggak, ya, penyidikan itu benar apa tidak, sekarang lagi diuji. Gitu. Menurut saya boleh saja kita Budi Gunawan mengatakan, saya nggak nganggap itu penyidikan benar kok, ya saya nggak datang. Kalau memang KPK memang berani ya tangkap saja dia. Bagaimana kalau itu juga dijadikan dalih oleh KPK hari ini? Pak, jadi gini Pak, ini ya akibat daripada itu tadi. Pasal 77 KUHP. Yang penting itu tadi Pak, ini kalau gini terus ya,
ini terus akhirnya bentrok terus yang terjadi, negara yang bubar gitu loh Pak. Bagaimana Saya tanggapannya nggak Mas Miko kalau ternyata Iya. nanti KPK menggunakan dalil itu untuk tidak menghadiri pra peradilan pagi hari Begini ini? ya, mekanisme pra peradilan kan juga tidak merintangi penyidikan gitu ya. Jadi tidak boleh juga alasan kita sedang menguji penetapan tersangka dan kita tidak mau hadir gitu. Itu tidak tepat juga gitu. Pasal 112 KUHP jelas menyatakan bahwa seorang saksi maupun tersangka itu wajib menghadiri pemeriksaan gitu ya. Kemudian ada juga Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa siapa yang mencegah atau menghalangi atau merintangi pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan putusan persidangan, itu juga ada ancaman pidananya gitu. Jadi menurut saya memang satu kan tadi objek pra peradilan itu tidak sampai kepada penetapan tersangka, kemudian Budi Gunawan juga mengalasankan itu untuk tidak hadir, menurut saya juga tidak tepat juga gitu. Nah, terkait dengan dengan komisioner dan sebagainya gitu. Menurut saya juga sudah ada mekanisme yang diatur undang-undang ya. Kalau memang misalnya komisioner terindikasi melanggar kode etik, silahkan diajukan. Hingga hari ini kan di KPK juga belum ada pelaporan tentang pelanggaran etik, gitu. Itu juga kita dorong kalau memang ada indikasi ke arah sana. Atau bahkan lebih tegas lagi di Undang-Undang KPK pasal 35 itu menyatakan apabila dia berhubungan dengan kasus, bertemu dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak secara langsung berhubungan dengan kasus, maka ancamannya pidana juga gitu. Jadi menurut saya memang ada mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh undang-undang, ya silahkan saja diajukan gitu. Baik, nanti saya akan meminta juga jawaban dari Mas Miko mengenai penetapan tersangka yang memang sudah dilakukan KPK kepada Komjen Pol Budi Gunawan. Tapi kita akan tahan terlebih dahulu, kita akan melihat informasi berikut ini. Setelah break kita akan kembali.